Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Wendy di part 3. Sekarang kita akan lanjut ke bagian login ya. Jadi sini login ya sangat gampang juga. Kan kemarin kita sudah melakukan instalasi, konfigurasi Laravel, lalu migrasi database, dan juga di part 2 kita sudah melakukan CRUD ya, di mana kita sudah berhasil menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data. Oke, sekarang kita bagian part terakhir ya di sini. Oke, yang pertama yang perlu kita lakuin di sini ya. Dan ke web PHP-nya dulu seperti biasa. Di sini kita akan root dulu untuk bagian loginnya. Baiklah, apa yang perlu kita lakuin di sini? Kita akan ini root get / account titik bukan account, seharusnya login di sini. Karena kita membuat halaman login ya. Jadi login ini akan kita pisahkan dulu. Habis itu controller yang ingin kita pakai yaitu account controller. Nah, oke. Pasti kita juga buat di sini sama, cuma bedanya kita buat di post ya. Oke. Yang authenticate lah, kita buat yang gampang aja. Post login post. Oke. Baiklah. Maksudnya apa? Di sini akan mengambilkan buat root baru yaitu /login. Di sini kita akan membuat root baru di sini juga. Lalu selain itu kita akan membuat rootnya untuk postingan untuk mengirimkan data yang kita punya lalu mengeceknya di database kita itu. Jadi di sini fungsinya ini. Ini adalah untuk view-nya. Oke. Baiklah, kita lanjut dulu ke account controller kita dulu. Ya, account controller kita akan menambahkan fungsi baru. Yang pertama adalah login. Halaman loginnya. Baiklah. Public function login. Tunggu. Salah. Oke. Public function login. Habis itu buka kurung rawal di sini. Kita tinggal return view aja, return view account login. Di sini kita buatnya di satu halaman saja dulu. Sepertinya yang kita bisa. Di sini kita buat out ya untuk autentikasi. Baiklah, itu sudah. Jadi yang fungsi login ini hanya mereturn view halaman login gitu. Next kita akan buat public function login post. Di sini habis itu request string request tutup kurung ke bawah, buka kurung kerawal. Lanjut di sini string credentials validated. Habis itu string request validate, buka kurung kotak. Habis itu name required, password required, dan email required email. Oke, tunggu kita buat di sini string ini juga string, dan di sini juga string. Oke. Nunggu if kita akan menulis kode dan baru saya jelasin ya nanti ya guys. Terus off attempt validated. Yep. Habis itu di sini request session generate. Oke. Kita ke bawah. Throw validation messages. Dan share. Oke. Baiklah, saya akan jelasin. Jadi fungsi ini adalah untuk
adalah ya untuk loginnya saja, jadi tidak ada view-nya. Di sini yang pertama kita validasi dulu datanya, yaitu name-nya, password, dan email. Nah, requirement-nya itu atau peraturannya itu, syaratnya itu adalah yang pertama harus diisi untuk name-nya, maksimumnya 255 ini kita hapus saja gak apa. Oke. Lalu string harus berbentuk string ya. Sama dengan juga password harus diisi, lalu juga harus berbentuk string. Email pun juga sama, kita hapus saja email ini. Yang pertama harus diisi, lalu berbentuk email, yang maksudnya ada add-nya itu, lalu harus tipe string. Oke. Habis itu di sini akan coba untuk validasi datanya apakah betul atau sesuai dengan yang di database. Jika iya, dia akan membuat sebuah session atau sesi untuk akun kita. Setelah berhasil membuat sesinya, dia akan redirect ke bagian index ya, halaman account index itu. Oke. Jika misalnya tidak berhasil nih, dia akan membuat sebuah error atau memberikan sebuah error dengan pesan ya, bahwa yang kita buat itu tidak sesuai. Nah, di sini kan ada nih, misalnya call to end non method nih. Jika kalian menggunakan VS Code-nya, ada munculan error. Nah, di atas ini tinggal kalian tambahin ini. Ya, langsung di add ya, langsung. Ya. Pokoknya use .env, bukan .env, seharusnya illuminate. Nah, exception, bukan exception, validation. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Di sini akan menggunakan sebuah validation exception di sini. Jadi ada namanya paket validation exception yang bisa kita pakai di Laravel ini. Baiklah. Kontrolnya sudah selesai, jadi kita akan lanjut ke view-nya sekarang. Kita buat dulu folder baru namanya off di sini. Off ini kita akan masukin login. Login.php. Oke. Oke. Yang pertama kita buat dulu HTML 5. Nah, jadi udah langsung auto complete. Di sini kita title-nya kita langsung login account. Yang lupa juga kita tambahin bootstrap-nya di sini. Oke. Kita langsung mulai saja dari bodinya H2. Kita buat dulu seperti biasa untuk login account. Sini. Habis itu form action, form. Kita buat sebuah form dulu action. Rootnya kita buat action sama dengan tanda petik. Habis itu rootnya kita buat ya kemana? Ya betul, ke login post. Login post. Habis itu metodenya kita buat. Ini kenapa lebih? Metodenya kita buat post di sini. Jadi maksudnya postnya apa ini? Maksudnya kita akan mengepost atau mengirimkan data ya. Oke. Data string gitu ya. Lalu add CSRF. Lalu div. Ya kita yang tinggal kita buat aja di sini. Oh, apa nih? Di sini kita input type-nya password, text, lalu button submit login. Oke. Baiklah. Jadi form ini akan berisi 3 input yaitu name, email, dan password. Sepertinya tidak perlu saya jelasin, ini cuma buat labelnya untuk teksnya. Lalu inputnya adalah bertipe teks dengan ID dan namanya name. Lalu ini juga email juga, type-nya harus email, dan password type-nya harus password ya, tipenya. Tipenya password ya, tipe inputnya. Lalu di sini juga ada tombol loginnya. Kita buat jadi hijau aja, lebih bagus.
Oke. Nah, sebelum kita selesaiin view-nya, kita akan tambahin satu lagi. Add if errors all any, maksudnya ini. Akan saya jelasin bentar ya. As string errors. Li. Habis itu ini kurang rawa, habis itu errornya. Add and for each. Habis itu ya UL add for each. Tunggu ya guys, seperti saya mau habis, tunggu ya, saya cas dulu. Saya tidak ingin video ini berakhir tiba-tiba ya. Jadi kita kasih dulu. Oke. Lanjut lagi. Sini salahnya ada. Add for each errors all as string error. Oke. Oke. Jadi untuk bagian terakhir ini, jadi jika misalnya gagal, jadi kalau ada error atau kegagalan di sini akan ngelis apa itu errornya. Jadi misalnya kayak tadi jika gagal, ya errornya itu bahwa data yang kita masukin itu tidak sesuai. Oke, langsung aja kita coba langsung aja di loginnya. Sebelum itu kita buat dulu akun baru di sini. Karena kita tidak ada data di sini ya, di user ini. Kita coba buat dulu akun baru. Jadi untuk form loginnya sudah selesai ya. Oke, kita namanya admin, emailnya admin @gmail. PO-nya kita buat satu saja. Oke, sudah berhasil ya kemarin. Oke, kita akan lanjut dulu ke /login di sini. Login. Oh, ada yang error. Oh ya, kita lupa menutupin add and if-nya. Add and if. Kita lupa menutup and if-nya ya, if statement-nya. Kita restart lagi. Masih ada error. Masih ada error. Login post not defined. Hah?
Oh, gue tes post login. Tes apakah sudah bisa? Login post not defined. What? Apakah salah redirect? Login post betul? Login post betul kok. Kita coba post login aja di sini. Kita ubah post login. Berarti kayaknya terbalik gara-gara di webnya juga udah kita ubah dikit karena ada kebalikan ya. Karena bukan login post, harusnya login post login ya. Gak ketemu. Loh. Loh. Apa aku salah taruh ya? Ya, bukan. Ya, kita perbaiki dulu error ini. Kayaknya ada yang salah ketik di sini. Kalau ada salah ketiknya, kita cek dulu. Post login not found. Aneh ya. Saya sudah bisa itu. Karena sudah ada ya. Gak tahu ini kenapa tidak ada. Off login betul. Root not defined. Ada masalah di routingnya. Di bagian login ini. Tunggu ya, kita tes dulu ya. Di sini kita coba. Oke, udah bisa admin add 1. Passwordnya kita buat tadi berapa? 1 ya. Admin at gmail. Oh, salah ketekan. Searchnya ini. Oke, berarti sudah bisa ya. Baiklah. Sekian, terima kasih dari video saya ini. Ini adalah part 3 login tadi sudah agak kesalahan, maaf ya, karena ada kesalahan dikit. Oke. Baiklah, sekian, terima kasih dari video saya pada hari ini. Semoga kalian semua dapat menikmati video dan dapat mempelajari video saya ini untuk login ini. Ini adalah part 3 dan sudah selesai ya. Jadi terima kasih semuanya. Goodbye. Ciao.